Bu Arinya udah ada belum? Saya cek dulu, Pak. Pak Karo nanti jam 9 di Komisi 13 ya Pak Karo ya? Sini. Oh iya, yang pelepasan. Ya, siap. Bu Cici. Oke. Makanya ini kalau bisa segera. Yang penting ada Bu Ari udah hadir. Atau perwakilannya. Mulai aja Mbak Loren. Baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Biro Keuangan Bapak Indra Pahlevi, yang kami hormati Kepala Bagian Administrasi Barang Milik Negara Bapak Waluyo, Kepala Bagian Administrasi Keuangan Bapak Mardi Harjo, Kepala Bagian Perjalanan Ibu Heni Widianingsih, serta kepada seluruh rekan-rekan sekalian dalam acara Sharing Session Selasa pagi tanggal 2 Desember dengan tema Biro Keuangan Goes to Garut. Perkenalkan, saya Floren yang akan memandu acara S3 hari ini sampai selesai nanti. Mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, mohon dapat menggunakan background yang sudah disediakan dan menyalakan kamera, serta menonaktifkan mikrofon selama kegiatan S3 berlangsung. Dan mikrofon dapat diaktifkan kembali ketika sesi tanya-jawab. Sebelum memulai acara S3 hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Doa akan dipimpin oleh Mas Syofiro Andri. Kepada Mas Andri, kami persilahkan. Mbak Pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara pagi ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi saya berdoa secara agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yuwafid. Ya Rabbana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan kami yang pada hari ini kami akan mulai melaksanakan acara S3 pagi. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkailah semua langkah dan perbuatan kami. Dan tunjukkan pelaksanaan acara pagi ini sebagai ibadah kami, dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Jadikanlah acara ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Lindungilah kami ya Allah, agar acara ini menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang sembahan baik, berkembang dan bervariasi, dan dapat kami aplikasikan secara nyata dalam program kerja kami. Ya Allah, lindungilah kami agar acara ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan penting yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan. Perkuatkan persatuan kami. Dan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Amin. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang mengampun atas segala dosa. Amin ya Allah. Dosa kami dan keluarga kami. Dosa kedua orang tua kami.
dosa para pemimpin kami, dan Amin. dosa para pendahulu kami. Amin. Ya Allah yang mujib, Engkau yang mengabulkan doa, perkenankan doa dan perbuatan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Terus saya kembalikan kepada Mbak Upload. Terima kasih. Terima kasih Mas Andri telah memimpin doa untuk keberlangsungan acara kita pada hari ini. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Indra Pahlevi selaku Kepala Biro Keuangan untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Indra, kami persilahkan. Terima kasih MC Mbak Florente. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua, para kepala bagian yang saya hormati, Pak Waluyo, Kabag Administrasi BNN, Bu Heni, Kabag Perjalanan, Pak Mardi Harjo, Pak Jojo udah hadir ya? Saya tadi Hadir, Pak. Oke. Pak Jojo, Kepala Bagian Administrasi Keuangan, para Kasubag, dan teman-teman sekalian. Syukur alhamdulillah ya, kita masih ketemu di forum S3, walaupun S-nya yang terakhir jadi Selasa. Nah, masalahnya kalau mundur di hari Rabu, bukan S3 lagi nanti. Jadi kalau Senin Selasa masih S3 boleh lah. Tapi kalau Rabu, S2RP ya. S2R. Dalam keadaan sehat insya Allah ya. Beberapa hari lagi, tanggal 5 ya, Rabu, Kamis, Jumat, berarti 3 hari dari sekarang insya Allah kita akan ke Garut bersama seluruh lingkungan Biro Keuangan yang sudah direncanakan dari awal, dan nanti akan ada banyak agenda yang akan kita laksanakan di sana, kebersamaan sekaligus juga ada final lomba inovasi, lalu kegiatan lain yang tentu ini bagian dari bukan hanya kebersamaan tapi meningkatkan semangat kita bekerja ya, sekaligus mengevaluasi juga dalam 1 tahun terakhir di lingkup Biro Keuangan untuk kita jadikan pegangan, evaluasi ke depan, ada yang kurang kita perbaiki, ada yang baik kita tingkatkan dan sempurnakan. Pagi ini kita akan membahas khusus kegiatan ke Garut, sehingga nanti mungkin ada 2 pihak mungkin ya, panitia internal dan mungkin juga dari IO, tapi apakah sudah hadir timnya Mbak Ari atau bisa diwakilkan oleh teman-teman panitia untuk kita dalam sejam ke depan mudah-mudahan selesai itu membahas rundown dan acara yang akan ada di sana, kita laksanakan di sana ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Perlu pemahaman bersama, niat, semangat bersama untuk kita bisa melakukan ini gitu. Jadi kompaklah gitu ya teman-teman semuanya. Kita niat ke sana itu untuk dalam tanda kutip happy-happy, senang-senang, tapi tentu juga untuk melihat perjalanan setahun terakhir apa yang kita kerjakan. Jika ada persoalan kecil, mungkin nanti cepat koordinasinya baik dengan sesama panitia maupun dengan IO. Nanti kita dengarkan semuanya detailnya supaya semuanya lebih jelas. Insya Allah semuanya bisa ikut, kira-kira gitu ya. Tapi sebagai informasi saya mungkin karena tadi pagi juga Mbak Rosi menyampaikan, jadi saya itu juga diikutsertakan kegiatan di Ropim, pertemuan pimpinan khususnya Ibu Ketua dengan para wartawan di tanggal 4 sampai 6, tapi saya mungkin hanya ikut di tanggal 4-nya saja, 4 malam,
kegiatannya di Bandung. Jadi mungkin nanti secara teknis bisa kita atur. Saya udah ngomong sama Mbak Rosi. Nah, harapan saya mungkin kalaupun saya akhirnya bermalam di Bandung, saya pengen gabung sama tim pagi tuh yang makan siangnya di Simpang Raya. Nanti mungkin itu teknis seperti apa. Jadi nanti insya Allah kita sama-sama hari Jumat sampai di Garut. Kira-kira itu dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Floren. Mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Indra atas sambutannya. Langsung saja, tanpa berpanjang lebar lagi, sudah ada narasumber dari PLT PIC ZI Area 1, Mas Arief, yang akan menjelaskan atau mensosialisasikan terkait dengan kegiatan Biro Keuangan Goes to Garut. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Mas Arief untuk memberikan materinya. Kepada Mas Arief, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Flo. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik. Terdengar, Mas. Baik, terima kasih Jelas, Mbak. Mas Arief. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Flo MC atas waktu dan kesempatannya. Jadi sebelum memulai paparan terkait evaluasi kinerja Roku 2025, saya mohon izin dulu kepada Pak Biro, Pak Indra Pahlevi, Kepala Bagian Perjalanan Ibu Heni, Kepala Bagian Administrasi Keuangan Bapak Mardi Harjo, Kepala Bagian Administrasi Milik Negara Bapak Waluyo, Bapak Ibu Eselon 4, pejabat fungsional dan staf di lingkup Biro Keuangan. Bisa di share screen, Mas Dian? Mohon maaf Bapak Ibu, materinya lagi di share screen. Silakan Mas Dian. Baik, pada acara ini Roku Goes to Garut. Jadi kita bagi area 1 dan beberapa area. Jadi memilih hashtagnya adalah Grow, Glow, dan Go. Apa itu Grow? Yaitu bertumbuh secara kompetensi dan kinerja. Jadi tagar Grow ini menekatkan proses capacity building yang berkelanjutan dalam konteks organisasi birokrasi dan bertumbuh. Jadi kalau Glow adalah bersinar melalui integritas dan profesionalisme. Tagar Glow menyoroti aspek kualitas, etika, dan pencitraan positif organisasi. Kemudian tagar Go yaitu melangkah maju secara akseleratif. Kemudian apa makna dari Grow, Glow, Go sebagai siklus penguatan kinerja? Apabila disatukan, ketiga tagar ini membentuk kerangka kerja budaya organisasi. Grow memperkuat fondasi kompetensi, Glow memancarkan kualitas dan profesionalisme, dan Go menggerakkan organisasi untuk mencapai hasil dan dampak yang nyata. Next. Ini kayaknya sepertinya lagu ya yang disiapkan oleh area 1 gitu. Mungkin bisa dinyanyikan oleh Mbak Flo kali ya. Silakan Mbak Flo. Next. Oke, harus gitu dulu. Tapi pun capek. Capek, gitu deh. Mas Ridwan bisa di mute dulu. Jadi kita sudah membagi beberapa kloter, yaitu di mana tim pagi itu berangkat jam 9 dan tim 2 itu berangkat siang.
jam 2. Jadi tim pagi mungkin saya bacakan aja ya, bagi Bapak Ibu yang tim pagi, untuk tim selebihnya tim siang, biar tidak salah dalam keberangkatannya. Yang pertama itu dari bagian administrasi keuangan, ada Denny, ada Fitria, Pak Sugeng, Sugeng Riyadi, Yasinta, Arikia, Audi, Abiyu, Reni, Mita, Suciana, Roni, Ania, Rama, Zahrotun, Afdalul, Fadia, Kemal, Muhammad Gia, Muhammad Rinaldi, Christian Ivan, Imam Hafizi. Kemudian dari bagian perjalanan ada Mbak Rozana Indrawardani, Ibu Ipa, Ibu Endang, Mbak Yuni, Herwin, Dimas, Leni, Risnandar, sama Ikhwanul. Kemudian bagian administrasi BMN ada Pak Weda, Mas Irfan, Muhammad Iwantoro, Dwi Nanto, Muhammad Rakiban, Teresa Maida, Mary, Ahmad Sujai, Hayati Ningsi, Bambang Supriyadi, Intan, Sofirul, Tustiana Dini, Ikhwan Febrianto, Hans Ferdiansah, Zuhdi Akbar, Ikhwanu, Safa, Fauzi, Muhammad Fama, Gilang, Arvin, Muhammad Alfarizi, Aldrik, Cia Putra. Selebihnya mungkin masuk siang ya. Mungkin tidak saya sebutkan. Pak Flo bisa saya? Di Zoom, Pak Zoom. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Jadi akomodasi kita yaitu ada 3 bus, di mana 2 bus besar dan 1 mikrobus, di mana 1 bus besar itu ada 53 ya kalau nggak salah, mikrobus ada 25 seat gitu. Makanya kita bagi agar Bapak Ibu bisa mendapatkan tempat. Kemudian fasilitas yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu, kita menginap nanti di Hotel Santika Premier Garut, daerah Cipanas itu. Mungkin Mbak Ari sudah join ya, nanti bisa menjelaskan terkait fasilitas dan rundown. Ini secara garis besar saja saya jelasin bahwa nanti di hari Jumat kita kumpul di Bapak Ibu yang berangkat di pagi hari, bisa kumpul di Mepo ya, dan check-in peserta. Kemudian jam 9, paling lama jam 9 Bapak Ibu sudah menuju Garut, OTW Garut. Kemudian jam 1 sampai jam 2 sholat dan makan siang di Simpang Raya seperti yang Pak Karo. Izin Bapak Ibu, di komputer saya nge-lag gitu. Mungkin pakai komputernya Mas Jolong. Izin bisa share screen lagi ulang. Next saja di rundown. Jadi maaf, kita lanjutkan kembali. Jadi setelah jam 2 sampai jam 3 itu menuju hotel. Setelah check-in di hotel sampainya jam 1, diperkirakan jam 1. Kemudian jam 2 itu adalah kloter kedua atau Bapak Ibu yang berangkat siang gitu. Paling lambat kita berangkat jam
2 siang menuju Garut dan langsung menuju Cibiuk Resto gitu. Kemudian diperkirakan kita sampainya jam setengah 7 atau jam 7 paling telat, kemudian langsung menuju Cibiuk Resto. Kemudian jam 7 sampai jam 9 kita makan malam di Cibiuk Resto, tim 1 dan tim 2 akan ketemunya di Cibiuk Resto. Kemudian jam 9 sampai jam 21.30 menuju hotel, kurang lebih 30 menit, diperkirakan 30 menit. Kemudian jam 9.30 sampai jam 10, mungkin kita panitia dan EO akan melakukan rapat persiapan di hotel. Kemudian jam 10 beristirahat. Kemudian ini yang paling penting menurut saya, di mana di hari Sabtu kita akan ada namanya trekking menuju Gunung Papandayan, di mana jam 2 atau jam setengah 3, Bapak Ibu yang mengikuti trekking bisa berkumpul di lobi, ataupun nanti di share lagi berkumpul di mana untuk persiapan menuju Papandayan gitu. Mungkin jam 3 sampai jam 9 kita trekking gitu kan, diharapkan sampai jam 9 atau jam setengah 10 gitu paling lambat. Setelah itu kemudian istirahat dan sarapan pagi di Gunung Papandayan. Kemudian jam 11 menuju hotel, jam 12 untuk makan siangnya kita di hotel dan istirahat. Kemudian jam 2 itu sampai jam setengah 3, yang ini yang salah satu yang sudah dilakukan di Roku gitu, paparan dari top 3 bagian inovasi. Jadi Bapak Ibu yang sudah lolos masuk 3 besar itu akan melakukan inovasi yang akan dihandle oleh area 3, di mana MC-nya yaitu Mas Abiu dan Mbak Nani. Kemudian jam setengah 3 sampai jam 4 Soma. Kemudian jam 4-nya sampai jam 6 itu ada narasumber dari Paragon. Jadi ada beberapa masukan terkait narasumber ini karena temanya adalah color analysis yang dibawa oleh Wardah kalau nggak salah, Wardah dan KAF kalau produknya itu. Nah, ada yang punya usul bagaimana kalau seandainya dress code-nya adalah baju bebas tapi formal, nanti bisa dianalisis oleh tim Paragon apakah yang kita pakai selama ini sudah sesuai, sudah bagus, sudah cocokkah untuk kita dalam pekerjaan. Mungkin di situ salah satu unsurnya kalau seandainya memang kita pakai baju bebas tapi formal terkait color analysis ini. Ada juga yang memberikan usul kalau kita menggunakan kemeja flanel. Silakan saja nanti kita bisa diskusikan terkait dress code ini. Kemudian jam 6 sampai jam 7 malam kita makan malam di hotel dan persiapan Roku Award. Jam 7 malam sampai dengan selesai, yaitu ada acara inti kita di mana itu merupakan acara Roku Award, yang di mana susunan acaranya yaitu ada pembukaan, kemudian ada Indonesia Raya, kemudian ada pembacaan doa dibawa oleh Mas Rokib, kemudian MC-nya ada Mas Jolang dan Mbak Yasinta. Nah, yang di sini yang dress code-nya adalah kemeja flanel hijau yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian kata sambutan yang akan dibawakan oleh Pak Karo sendiri, Pak Indra Pahlevi, izin Pak, yang dimana mungkin Pak Rahmat Budiaji dan Pak Indra Pahlevi akan kata sambutan. Kemudian ada laporan kegiatannya akan dibawakan oleh Ibu Heni. Kemudian ada stand up komedi ya. Kemarin kita minta tolong sama Mas Denny yang sudah pro di stand up komedi. Mas Denny bisa dibantu. Kemudian ada Roku Award atau pembagian hadiah terkait pemenang dari top 3 inovasi bagian gitu di acara ini. Kemudian dilakukan pisah sambut secara formal dari Pak Rahmat Budiaji dan Pak Indra Pahlevi. Kemudian berikutnya acara door prize di mana masing-masing
peserta yang ikut ke acara ini akan mendapatkan door prize. Door prize-nya apa nanti surprise saja gitu kan. Dan di hari Minggunya Bapak Ibu ya kita persiapan untuk pulang ke Jakarta, di mana jam 6 sampai jam 8 kita sarapan, kemudian persiapan ke Jakarta. Mungkin bagi Bapak Ibu yang agak susah bangun gitu kan, bisa dibantu oleh teman sebelahnya untuk bangun, karena kita jam 8 sampai jam 12 diperkirakan sudah sampai di Jakarta. Dan diharapkan Bapak Ibu bisa on time untuk bangun pagi gitu kan, untuk menghindari macet, dan kita masih ada pemakan siang di jalan. Next-nya adalah berikut ini merupakan outfit untuk kegiatan di mana trekking di hari Sabtu tanggal 6 November di jam setengah 3 sampai jam 10 atau jam 11 tadi. Itu Bapak Ibu yang trekking, bagi Bapak Ibu yang trekking itu mendapatkan tas hidropack. Jadi tas hidropack ini bisa Bapak Ibu bawa untuk handphone, bisa untuk air mineral dan sebagainya. Kemudian untuk acara narasumber tadi yang seperti saya katakan, apakah menggunakan baju bebas formal biar bisa dianalisis oleh timnya Warna, timnya Paragon. Dan di Roku Uat sudah pasti menggunakan flanel warna hijau yang sudah disiapkan oleh panitia. Next. Berikut ini mungkin kita coba listing beberapa barang wajib yang Bapak Ibu bisa bawa gitu. Yang paling penting adalah KTP, handphone, charger, uang tunai, dan kepainnya flanel itu jangan lupa karena itu akan digunakan di Roku Award. Kemudian perlengkapan hiking ini sudah kita listing juga, tas hydropack yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Kemudian air mineral mungkin nanti akan disiapkan, snack sudah disiapkan dari hotel untuk buat ganjalan untuk sementara waktu sebelum sarapan di Gunung Papandayan. Kemudian headlamp, center itu sudah tersedia untuk per kelompok. Mungkin tidak semuanya mendapatkan, mungkin satu kelompok itu bisa 2 atau bisa 3 orang dalam satu kelompok. Kita sudah membuat kelompok 8 kelompok. Jadi sama-sama bisa tahu kelompoknya yang mana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat hiking. Kemudian pakaian hiking itu biasanya kaos saja, kaos yang menyerap keringat. Kemudian jaket gunung, bagi Bapak Ibu jangan lupa bawa jaket karena mungkin keadaan di sana itu dingin gitu. Kemudian sepatu atau sandal outdoor, jadi untuk menghindari slip di jalan ataupun tergelincir ataupun apapun, untuk menggunakan sandal dan outdoor yang anti licin lah gitu. Kemudian sarung tangan itu jangan lupa itu untuk menghindari dingin di tangan. Dan kalau diperlukan itu bisa Bapak Ibu memakai kaos kaki. Kemudian kalau Bapak Ibu yang punya kupluk, topi ataupun slayer bisa dibawa sebagai tambahan. Dan Bapak Ibu yang hobi foto gitu kan, bisa membawa kacamata hitam, itu jangan lupa sebagai untuk uploadan di sosmed gitu. Itu aja. Kemudian alat bersih-bersih bisa tisu basah dan lain-lain sebagainya. Dan jangan lupa mungkin jas hujan. Saya nggak tahu nih mungkin apa disiapkan oleh Mbak Ari atau bawa pribadi gitu. Kemudian ini yang paling penting menurut saya adalah obat-obatan pribadi, di mana mungkin Bapak Ibu yang punya gift dari Tuhan itu bisa membawa obat-obatan pribadinya yang mungkin harus selalu diminum gitu kan. Itu jangan lupa, benar-benar jangan lupa. Kemudian masker opsional, kemudian jangan lupa untuk alat ibadah pribadi. Nanti kita kan sholat di pelataran ataupun di daerah Gunung Papandayan, sholat subuhnya. Next-nya. Jadi ini secara rinci, secara detailnya dari rundown trekking tersebut, di mana jam 2 seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di mana jam 2 malam sampai jam setengah 3 kita persiapan trekking di lobi hotel. Jam setengah 3 sampai jam setengah 4 itu menuju Gunung Papandayan. Kemudian jam 4 nanti tiba di base camp, parkiran Papandayan. Kemudian jam 4.30, mungkin di sela-sela antara 4.30 sampai jam 4, jam 4.30 itu bisa sholat di daerah parkiran bus dan di daerah nanti ada pos 7 kalau nggak salah, atau pos 3. Mungkin Mbak Ari bisa menjelaskan secara detail hal ini. Kemudian jam setengah 5.30 sampai
jam 6 itu kita di tebing Sunrise mulai mendaki ke pos 7 gitu. Kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa nanti kita sarapan di pos 7 gitu kan. Tapi sebelumnya kita sudah bawa sarapan dari hotel berupa snack dan air mineral gitu sebagai Bapak Ibu yang mah ataupun apa bisa diganjal untuk sementara waktu. Kemudian jam 7-nya ini mulai pendakian ke Hutan Mati, kemudian jam 7.45 sampai di Hutan Mati, kemudian jam 8.30 itu kita balik ke base camp ataupun parkiran, kemudian jam 10 kita sampai parkiran dan trip selesai untuk trekking ini. Next. Berikut seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa dari hotel nanti kita pakai bus kita yang dari kantor ke Garut gitu. Kemudian dari hotel ke ke parkiran, nanti ada parkiran di daerah Gunung Papandayan dan menggunakan mobil-mobil kecil atau mobil penjemputan di parkiran bus. Kemudian menuju meeting point 7, di meeting point 7 ada toilet dan musola dan akan disediakan sarapan, itu merupakan sarapan selain dari hotel, sarapan di gunung, jadi Bapak Ibu bisa merasakan sarapan di daerah gunung, daerah dingin. Next. Berikut ini mungkin view-nya dari trekking di Gunung Papandayan, di mana di sini namanya trek menuju Sunrise Point, kemudian ada pos 7, Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu. Beginilah kondisinya nanti untuk trekking. Next. Mungkin itu saja, mungkin ini narah hubungnya, baik itu nanti PIC acara dan inovasi saya sendiri kebetulan mewakili dari area 1, kebetulan PLT-nya. Mungkin untuk penukaran hadiah itu di Mbak Flo ya. Kemudian koordinator lapangan ada Mas Ayas, Danu, Mas Hans, dan Mas Yoyo. Next. Ini nanti kita ada nominasi yang seperti yang sudah kita share sebelumnya. Nominasi terpegawai ada itu tertangguh, terinovatif, terdisiplin, dan terhibur dan terfavorit, yang mana sudah Bapak Ibu pilih dari masing-masing bagian. Next. Mungkin itu saja secara globalnya. Mungkin Mbak Ari bisa menjelaskan secara detail baik itu trekking, baik itu hotel, ataupun apapun itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Flo. Silakan Mbak Flo. Mas Ari, kedengeran nggak suara? Kedengeran tapi menambahkan izin ya. Buat Silakan. nanti acara Sabtu sore itu kita udah pakai baju flannel ya, flannel yang nanti akan dibagikan. Lalu nanti di acara malam stand up-nya nggak cuma dari Mas Denny tapi dari bagian. Jadi masing-masing bagian ada stand up. Dari bagian admin Q itu Mas Denny. Nanti dari TU kalau nggak salah Mas Yoyo. Dan nanti ditunggu selanjutnya saat hari H. Nah, lalu untuk persiapan trekking, tolong teman-teman semua, Bapak Ibu, dipersiapkan fisiknya ya. Karena kita semua nggak pengen nanti ada apa gitu. Jadi persiapin dari sekarang, meskipun mungkin trekkingnya juga nggak akan trekking yang berat banget, tapi tetap aja kan olahraga fisik bagi yang tidak terbiasa, takutnya shock gitu badannya. Jadi sedikit-sedikit kita misalkan tiap pagi gitu jogging untuk persiapan aja. Dan antisipasi ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu di sana tuh kan dari tim pagi kan nanti ada waktu lowong ya. Di hari Jumat sore, mungkin bisa ke tempat pemandian air panas karena di sana juga banyak tempat pemandian air panas yang estetik gitu, udah bagus-bagus sambil menunggu dari tim sore. Dan ditambah sama yang penukaran hadiah yang door prize itu sekarang bukan di Mbak Flo tapi di Mas Dean.
Jadi nanti ada door prize di hari Sabtu malam, itu bisa diambil di Mas Dean. Mungkin kira-kira itu Mas Arief tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Berikutnya mungkin saya kembalikan ke MC Mbak Flo. Silakan Mbak Flo. Baik, terima kasih Mas Arief dan Mbak Fitri. Mungkin selanjutnya apakah ada yang ingin disampaikan dari Bu Ari selaku IO yang akan mendampingi kegiatan tanggal 5 sampai tanggal 7 nanti? Mungkin ada perwakilan dari tim IO yang ingin menambahkan atau Bu Ari? Izin Mbak Flo, Iya. sebelum ke Bu Ari, mohon maaf Mbak Flo. Oh ya, silakan Pak Waluyo. Iya, mohon maaf. Kemarin kita kan, mohon maaf ini di luar konteks itu ya. Kemarin kan kita kan technical meeting, jadi untuk acara kegiatan HUT Porpri itu kan ada acara tarik tambang yang diselenggarakan hari Jumat pagi. Mungkin kalau diizinkan Pak Karo dan teman-teman, kalau yang ikut serta tarik tambang pagi bisa nggak bergeser nanti ke siang gitu. Tentunya nanti Mas Irfan mendata dulu itu. Kalau memungkinkan, tapi kalau nggak mungkin ya yang berangkat sore pagi harus ikut dulu gitu. Mungkin itu aja Mbak Flo, makasih. Oke, baik, terima kasih informasinya Pak boleh Waluyo. menambahkan sedikit Mbak Flo? Oh ya, silakan Mas Irfan, Ya. silakan menanggapi sebagai PIC tarik tambang. Baik, terima kasih Mbak Flo, Pak Waluyo dan teman-teman semua. Ya, tadi pagi sudah saya koordinasikan Bapak Ibu sebenarnya dengan Mas Ilham ya, Wakil Ketua Bapor. Jadi karena kita ada tarik tambang pagi, dari panitia Bapornya kita mendapatkan jadwal paling pagi jadinya di tarik tambangnya Pak. Jadi kita akan tarik tambang setelah 6, mungkin jam 8 sudah mulai tarik tambang. Jadi mungkin berangkatnya bisa on schedule. Jadi setelah tarik tambang kan sebentar ya, cuma narik aja ya. Cuma narik aja, kalau sudah menang ya baru kita beres-beres terus mandi bisa langsung berangkat. Mudah-mudahan nggak telat ya, masih bisa on schedule jam 9 berangkat ya. Kalau misalnya ada yang beres-beres sedikit, mungkin kita toleransi sedikit lah, jam 9 lewat dikit kita berangkatnya ya. Mungkin seperti itu Pak Wal. Terima kasih Pak. Oke. Oke, terima kasih Mas Irfan atas tanggapannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang menjadi peserta tarik tambang, semangat ya. Tarik tambang dulu baru jalan ke Garut. Oke, selanjutnya mungkin tambahan tadi dari Bu Ari. Dipersilahkan Bu Ari. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan ini untuk keberangkatan itu nanti dari kami ada snack box yang akan kami tata di dalam bus ya. Jadi ada snack box, ada minuman nanti. Itu bukan hanya yang pagi, tapi yang siang juga nanti kita akan buat seperti itu. Kemudian nanti untuk tim nanti karena kemungkinan di bisnya itu kayaknya udah full ya Mbak. Nanti kita di mobil operasional aja. Nanti kita tetap ada 2 orang sampai 3 orang yang akan mengikuti bis gitu. Kemudian untuk makan siang dan makan malam itu karena menunya sudah dipilihkan gitu paket-paket, jadi itu lebih memudahkan sih sebenarnya. Jadi kita nanti udah siapkan, kita koordinasi dengan restonya untuk menyiapkan, jadi ketika datang sudah ready gitu maksudnya. Kemudian apalagi ya perjalanan hotel pun nanti coba saya koordinasi terkait yang masih PR itu mungkin nanti pembagian kamar, karena saya belum dapat kejelasan juga nih pembagian kamarnya nanti gimana, kan ada yang twin, ada yang triple ya. Nanti datanya sih sudah ada, cuman belum sempat komunikasi dengan salesnya. Kemudian itu untuk kamar, untuk ruang meeting, setapannya seperti apa mungkin saya akan koordinasi lebih lanjut. Mau setapan untuk stage-nya seperti apa. Kemudian mungkin untuk ini ya bannernya itu apakah mau dibuat seperti apa desainnya, nanti mungkin kalau memang harus buat backdrop seperti itu. Backdropnya sebenarnya bukan backdrop yang rangka kayu ya, karena mereka udah punya rangka,
Jadi sebenarnya cuma apa ya, yang dicetak itu fraksi yang dicetak untuk dibuat backdrop seperti itu. Itu yang belum. Kemudian untuk perihal keberangkatan itu, nah untuk perihal keberangkatan sudah koordinasi dengan pihak Papandayan. Itu nanti oh ya, salat subuhnya kemungkinan masih di bawah kemungkinan ya, karena sholat subuh itu kalau nggak salah jam 4.12 kalau nggak salah. Jadi sebelum kita berangkat itu kita udah pastikan sholat di situ. Karena kalau di atas itu tempat sholatnya ya ada tapi kurang memadai gitu aja. Karena kan toiletnya juga terbatas seperti itu. Kalau masih di area bus, di area bawah itu masih lebih, karena memang di situ juga ada musholanya, ada masjidnya kayak gitu. Kemudian sarapannya itu di atas di pos 7 nanti kita bawa. Kemudian ada di sana juga disiapkan. Nah, untuk disiapkan yang saya bilang kopi dan teh itu jadi request, karena memang kita di pos 7 itu ada warung-warung gitu loh. Jadi nanti mau kopi atau mau teh nanti tinggal di info aja. Disiapkan juga gorengan mungkin di sana, karena kan agak-agak dingin ya. Kayak seperti itu. Kemudian apalagi ya? Oh ya, sarapan dari hotel itu bukan sarapan berat ya, tapi mungkin ada roti dan sebagainya gitulah, roti dan kawan-kawannya. Itu mungkin bisa ya nanti disesuaikan aja. Kalau memang lapar ya dimakan, kalau enggak ya bekal juga buat dimakan di atas juga apa-apa. Seperti itu. Terus kelengkapan untuk kita trekking, karena memang mungkin udah di grouping juga kan ya sama teman-teman semua, jadi lebih simple juga kan, guide-nya kan tinggal mau di guide di kelompok berapa gitu kan, tinggal seperti itu, nanti tinggal koordinasi. Kelengkapannya itu kita sudah satu kata kita sewa untuk trekking pole-nya, semua peserta mendapatkan trekking pole. Kemudian senternya itu mungkin hanya 2 orang lah ya, karena kan juga udah lumayan agak terang lah. Kalau misalnya kita berangkat jam 4 atau setengah 5 seperti itu. Apalagi ya? Baik, terima kasih Bu Ari, mungkin agak terputus ya. Terima kasih Bu Ari atas penyampaian tambahannya. Mungkin apakah kita buka sesi tanya jawab. Apakah dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait dengan persiapan kegiatan tanggal 5 sampai 7 Desember nanti? Kami persilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Loren, Pak Jojo nih mau nanya. Oh iya, silakan Pak Jojo. Untuk panitia ini kan untuk naik trek ke Papandayan ada agetnya ya. Iya. Ini kebetulan saya kan pemula nih, pengen trek naik gunung nih. Ini treknya trek berat, sedang atau ringan ini. Itu aja sih. Baik. Karena saya pemula nih, pengen naik gunung nih. Makasih. Baik, terima kasih Pak Jojo. Mungkin Mas Arief silakan, apakah ingin dijawab kepada Mas Arief? Baik, terima kasih Pak Mardi Harjo, Pak Jojo, Pak. Kebetulan kita sama nih Pak. Jadi kalau dari dari paparannya Mbak Ari kemarin, kebetulan Mbak Ari mungkin lagi jaringan ya. Itu mungkin sudah kita sesuaikan Pak dengan Bapak Ibu gitu. Mungkin kategori ringan Pak, itu Pak. Jadi nggak terlalu yang kita naik ke atas kalau nggak salah ya. Mungkin Bapak Ibu bisa koreksi dari pernyataan saya ini. Itu aja sih Pak. Jadi nggak terlalu berat, sudah kita atur sedemikian rupa biar Bapak Ibu nggak terlalu capek gitu. Karena kita masih ada kegiatan lainnya Pak. Oke, makasih Arif.
Silakan, makasih Pak, sama-sama Pak. Ya, izin bertanya. Ya, tadi siapa? Maaf. Silakan Mas Jolang. Saya. Oh ya, silakan Mas Jolang. Baik, terima kasih teman-teman semua panitia dan Biro Keuangan. Saya sangat bahagia, tentunya kita semua bahagia kita berangkat ke Garut untuk hiking dan acara bersama. Nah, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, kan ada yang berangkat siang itu. Ini mewakili teman-teman. Apakah yang berangkat siang itu dapat breakfast? Terus yang kedua, mewakili teman-teman juga. Ini jaketnya udah cukup bagus buat ke Garut belum? Terima kasih. Soalnya ini seruangan jaketnya sama nih. Cielah. Ya, terima kasih Mas Jolang. Udah sangat well prepare ya. Udah dipakai jaketnya dari sekarang. Keren. Oke, untuk pertanyaannya terkait dengan mungkin breakfast, bukan breakfast ya, maksudnya makan siang kali ya kalau yang berangkat siang ya Mas Jolang ya. Untuk itu silakan Mas Arief, apakah disediakan makan siang untuk keberangkatan yang siang? Nah, ini agak sulit nih agak menjawabnya. Mungkin Mbak Oci atau Mas Irfan nih bisa menjawab nih. Silakan Mas Irfan. Atau Mbak Oci, silakan. Ya, makasih Mas Arief. Untuk yang berangkat siang Bapak Ibu, ini kita nggak ada makan siang ya, nggak disediakan makan siang bersama. Silakan makan siang masing-masing. Yang didapat makannya itu saat kita berangkat aja. Jadi tadi kan kalau dari Bu Ari udah menyediakan snack, saat sampai di sana kita dapat makan siang. Kalau datangnya malam berarti dapatnya makan malam gitu. Berarti bukan makan siang namanya. Yang udah berangkatnya siang. Begitu ya Mas Jolang dan teman-teman semua. Baik. Ini jaket saya bisa sampai sini loh. Nih. Ini buat Mas naik Jolang gunung itu nggak cocok. sekalian dibeliin sekalian buat bagian ADM BMN juga mau gitu kayaknya jaketnya dan perjalanan. Bagus-bagus Mas Jolang, terima kasih. Mungkin bisa di-share linknya ya. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mbak Flo mau nanya dong. Oh ya, silakan Ibu Heni. Makasih Mbak Flo, teman-teman panitia. Untuk sholat subuh, itu kita kan nanti di atas ya. Nah itu mohon dipastikan itu airnya ada gitu Mbak Flo untuk wudhu dan tempatnya proper untuk sholat subuh. Kedua, tadi kan disediakan trekking pool ya. Nah apakah kita juga disediakan jas hujan? Tadi kan Mas Arief juga nanya tapi belum dijawab oleh Mbak Ari ya. Jas hujannya dan juga apa kita harus bawa ransel sendiri-sendiri gitu. Disediakan ransel kecilnya juga nggak gitu Mbak Flo? Makasih. Terima kasih Bu Heni. Silakan Mas Arief untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bu Heni terkait pertanyaan nomor 1. Yang untuk jas hujan itu mungkin Mbak Ari yang bisa jawab. Kalau kemarin tuh dia sudah ngomong sih dapat sih Bu. Ya, yang kedua untuk apa namanya tas itu seperti yang sudah kita paparkan tadi Bu, dapat kah hydropack ya kalau nggak salah ya. Yang untuk trekking ya bagi Bapak Ibu yang benar-benar ikut trekking dan ini saya juga dapat info barusan bahwa jumlah trekkingnya naik setelah saya ngomong hydropack. Jadi mohon Bapak Ibu yang pada awalnya memang tidak ikut trekking gitu kan, itu jangan ini lagi ya, jangan menambah lagi. Terus untuk musolanya mungkin Mbak Ari yang bisa menjelaskan karena kita memang belum pernah ke sana gitu kan. Tapi insya Allah nanti kita sebelumnya kita pastikan dulu untuk sholat subuhnya ataupun atau airnya itu dipastikan ada biar Bapak Ibu nggak kesusahan untuk sholat subuhnya. Mungkin itu saja sih Bu. Jaket kita waterproof Bu. Izin Ibu, mungkin saya bisa menginfokan Bu. Mohon maaf tadi agak mental saya di jalan. Ibu, itu nanti kita sholatnya masih di sebelum kita berangkat kok itu di parkir. Jadi memang di situ ada musola Bu, bukan di area pos-pos di atas Papandayan ya Bu. Jadi masih ketika kita mau berangkat itu kita sholat dulu.
pas mau naik itu kita sholat dulu di situ. Kemudian untuk jas hujan mungkin bisa disiapkan Bu. Kalau jas hujan nanti jas hujan sekali pakai itu ya Bu. Ponco jas hujan plastik itu. Demikian Bu. Mbak Ari izin usul aja sih Mbak Ari. Jadi nanti setelah kita sholat baru kita naik kendaraan lagi ke atas ya, ke pos berapa tadi tuh untuk kelas posnya itu sebelum kita naik Mas Arif ya. Kalau nggak salah tadi kan penjelasan seperti itu. Nah, enggak naik kendaraan lagi Bu, itu udah langsung start, iya. Oh, langsung start dari situ ya? Iya, betul. Iya, makasih Mbak Ari. Iya Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Ari. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin izin Mbak Fro, nanti antisipasi aja mungkin ada yang kembung, ada yang pusing, itu Bu Ari nyediain obat-obat apa gimana, apa kita sendiri nih? Mungkin tanya ke Bu Ari, mungkin tolak angin atau apa gitu. Izin Pak, saya sudah menyiapkan P3K standar Pak. Untuk perut kembung sudah ada Pak, sudah ada semua Pak, udah kita siapin. Nyiapin yang ngerokin juga nggak Mbak Ari kalau ada yang masuk angin? Ya lengkap ya Bu, maksudnya obat flu, sakit kepala, kembung, terusan apa lagi lah, asam urat kali, kolesterol. Iya. Pengobatan alternatif Pak di Garut. Kami sudah siapkan obat-obat standar sih Pak, tapi kalau ada yang khusus itu ya diminta untuk membawa masing-masing. Oke. Izin menjelaskan juga terkait obat-obatan Pak Waluyo. Jadi Mbak Rosi sudah meminta ke Yankes juga Pak untuk tambahan obat terkait obat standar ya yang pasti seperti yang sudah disampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang obat khusus itu jangan lupa dibawa seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Pak. Mungkin itu saja Pak Waluyo. Terima kasih. Jadi untuk obat-obatan standar yang basic itu nanti sudah disediakan oleh tim IO dan panitia. Namun apabila ada obat-obatan pribadi yang khusus memang dikonsumsi pribadi, jadi harap dibawa masing-masing ya. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Izin Mbak Flo. Ya, silakan Bu Ocha. Izin, itu kan tadi kepapandaiannya jam 2 ya? Jam 2 pagi Subuh. ya? Subuh ya? Kalau untuk kegiatan malamnya kita sampai jam berapa ya? Takutnya nanti mungkin ada teman-teman yang ketiduran gitu kan. Terus mungkin disediain juga seperti hotel call kali atau apa gitu supaya nggak ketinggalan. Terus tadi yang kedua itu kira-kira jarak tempuh trekkingnya berapa lama gitu. Takutnya nanti mungkin ada teman-teman yang kehabisan napas atau kelelahan gitu. Terus ada kendaraan nggak atau kayak ojek atau apa gitu Mbak. Ya itu aja sih. Baik, terima kasih Bu Ocha atas pertanyaannya. Silakan Mas Arif. Baik, mungkin saya menjawab pertanyaan nomor 1 ya, nomor 2 dan selanjutnya mungkin Mbak Ari bisa menjelaskan lebih detailnya. Jadi untuk terkait di hari Jumat itu kita sebenarnya nggak ada acara yang khusus, cuman makan malam di Cibiuk Resto dan Bapak Ibu yang bukan panitia bisa beristirahat langsung ke hotel nanti biar untuk mempersiapkan jam 2:30-3 itu untuk trekkingnya di hari berikutnya. Nah kalau terkait seberapa jauhnya Mbak Ari yang sudah survei ke Gunung Papandayan itu bisa menjelaskan seberapa jauhnya. Silakan Mbak Ari. Baik Mas Arif. Ibu, kalau untuk trekking ke Papandayan itu kita bukan trekking yang kita jalannya harus buru-buru ya Bu.
kita jalan santai aja. Dan itu pun kan kita bersepuluh, masing-masing kelompok kita kan 10 orang, dan tidak memaksa harus jalan cepat gitu. Enggak, kita pasti akan kalau misalkan capek ya kita istirahat dulu, seperti itu. Kita jalan santai aja. Kemudian kalau untuk waktunya itu, kalau misalkan ini kurang lebih kalau misalkan sampai atas itu kita nggak terlalu lama untuk foto-foto dan sebagainya itu kita 3 jaman gitulah udah sampai bawah lagi. Tapi kalau memang kita agak cuacanya bagus, kemudian kita dapat sunrise-nya seperti itu kan udah pasti kita betah tuh di atas ya, mungkin kurang lebih 4 jaman lah ya sampai lagi kita ke bawah gitu. Seperti itu. Tapi kalau untuk apa ya, seperti saya pun sebenarnya kan nggak terlalu apa ya kuat ya gitu kakinya untuk naik, itu pun sanggup gitu loh Bu. Maksudnya walaupun jalannya memang agak santai gitu Bu, jalannya nggak terlalu kita paksakan gitu, jadi tenang aja Bu. Seperti itu, makasih. Ya, makasih ya Mbak. Jawab boleh tidak, Mbak Flo? Fitri menambah. Iya, Bu Ocha, di sana juga ada kendaraan sih sebenarnya. Biasanya tuh suka ada motor bisa naik ke atas juga. Jadi kalau misalkan ada emergency gitu, hal-hal yang emergency terus mau ke bawah nggak capek gitu ya, bisa pakai motor di situ juga. Jadi ada motornya di sana standby. Treknya juga bukan yang susah banget, bebatuan aja Landai, gitu. landai. Iya, treknya landai. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Sama. Baik, terima kasih Mbak Maaf Fitri. Mbak Floren. Yes. Kalau untuk ojek motor di sana memang ada tersedia. Tapi kalau saya sih tidak menyarankan ya, karena itu kan ya kalau misalnya berani sih nggak apa-apa, tapi kalau saya pribadi pun saya agak ngeri, soalnya itu kan bebatuan ya gitu loh. Dan kalau saya pilih jalan santai dibanding saya naik ojek, seperti itu sih Bu. Makasih Bu. Baik, terima kasih Bu Ari atas tambahannya. Selanjutnya, apa masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Baik, sudah cukup? Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya selaku tim area ZI area 1 mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan selama menuju hari Jumat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kegiatan kita diberikan kelancaran dari berangkat sampai kembali nanti lagi ke Jakarta. Sebelum menutup kegiatan ini, apakah masih ada Pak Karo? Ya, masih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Karo, masih ada. Apakah ada kata penutup Pak sebelum kita tutup kegiatan S3 hari ini? Ya, pokoknya bersiaplah ya untuk menikmati alam. Saya tadi baru kirim potongan explore saya di Papandayan di grup besar Roku ya. Kalau kita bisa menikmati, insya Allah nikmat. Tadi yang pos 7 itu enak kok di situ. Intinya sih buat pemula itu worth it banget. Bahkan kalau yang nggak kuat bisa naik ojek. Kira-kira itu ya. Cuman nggak tahu kalau dini hari atau subuh udah ada apa belum. Enjoy. Intinya tanamkan dalam hati kita kuat, kita bisa meskipun tetap terukur ya. Insya Allah semuanya sehat dan berhasil karena ini jumlah besar nih dengan segala variasi pengalaman, kekuatan fisik dan lain sebagainya. Itu saja. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan sampai menjelang dan hari hanya
Demikian, terima kasih semuanya teman-teman. Saya kembalikan ke Flo. Ya, terima kasih Pak Indra atas penutupnya. Jadi sebelum saya akhiri kegiatan hari ini, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara sosialisasi terkait dengan kegiatan Biro Keuangan Gostu Garut yang akan diselenggarakan tanggal 5 sampai 7 Desember nanti. Terima kasih juga kepada Ibu Aris selaku IO yang akan mendampingi sudah hadir untuk memberikan informasinya, dan kepada Bapak Ibu Kabak Kasubag yang sudah hadir dalam kegiatan acara sosialisasi serta rekan-rekan sekalian. Semangat pagi, tetap jaga kesehatan dan siapkan kegiatan akhir tahun Biro Keuangan. Semoga lancar. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Garut. Terima kasih semua. Sehat selalu. Terima kasih. Makasih. Oke. Siap semua.